Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang praktik demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Asyar bin Azharo dengan NIM S155251083. Di sebelah saya ada Lalu Reza Ramadika. Lalu selanjutnya itu Muhammad Afan Fitri. Saya Iwan Sigari dengan NIM F1251010. Oke, lanjut. Jadi, yang pertama, apa itu demokrasi? Secara etimologi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Nah, di sini arti demos itu artinya kratos adalah kekuasaan, di mana dari rakyat, artinya kekuasaan yang berasal dari rakyat. Dan kalau rakyat itu artinya rakyat itu sedang memerintah. Terus kemudian kan di Indonesia, nah di Indonesia ini kita memakai demokrasi secara liberal barat secara frontal, namun dijiwai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tentunya. Nah, di sini ada beberapa garis waktu demokrasi di Indonesia, yaitu ada liberal, PBB, Orde Baru dan reformasi. Namun yang kita bahas itu di Orde Baru dan reformasi saja. Selanjutnya, nah di sini di Orde Baru. Di Orde Baru ini ada beberapa keberhasilan dan juga keterbahasan di Orde Baru tersebut. Yang pertama adalah stabilitas dan pembangunan, yaitu fokus utamanya pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Ini maksudnya pada awal Orde Baru itu Indonesia ini masih kondisi politik yang sangat kacau setelah kejadian G30 sekali. Di mana di sini presiden yang saat itu yaitu Soeharto ini fokus untuk menciptakan keamanan dan juga ketertiban di tingkat nasional. Itu maksudnya pemerintah itu memiliki prinsip politik itu disampaikan dan ekonomi itu dilakukan. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Nah, Indonesia ini sempat terjadi inflasi sebesar 600%. Namun berubah menjadi namun di akhir tahun 60-an ini berubah menjadi 7% saja. Nah, kalau ini menjadikan Indonesia disebut dengan macan Asia. Berarti ada swasembada pangan. Swasembada pangan ini puncaknya terjadi tahun 1994, yaitu yang awalnya Indonesia merupakan pengimpor beras terbesar menjadi negara yang memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya yaitu pemberantasan demokrasinya. Itu yang pertama adalah otoriter. Otoriter di sini maksudnya kekuasaan terpusat sepenuhnya di tangan presiden. Nah, selanjutnya ada agensi, jadi otoritas berujung penangkapan, yang dimana pemerintah menggunakan kekuatan keamanan untuk menemukan siapapun yang berbeda pendapat. Selanjutnya ada fungsi ABRI. Nah, di sini maksudnya pemerintah itu memiliki dua peran sekaligus, itu menjaga keamanan dan juga memiliki kekuatan politik atau sipil. Nah, amanah militer ini aktif bisa menetapkan sebagai gubernur, bupati, menteri, hingga anggota DPR tanpa melalui pemilu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada slide 5 ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sistem partai batas. Maksudnya itu pemerintah melakukan kebijakan penyederhanaan partai. Dua partai yang ada dipaksa melebur menjadi 3 kekuatan politik saja, yaitu Golkar, PBB, dan PDI. Lalu yang kedua itu pemilu tidak bebas. Pemilu tetap diadakan secara rutin tiap 5 tahun, tetapi prosesnya tidak berjalan secara jujur dan adil. Golkar selalu keluar sebagai pemenang tetapi dengan angka yang fantastis seperti ini, melonjak dari 62% pada tahun 1977 menjadi 74% pada tahun 1997. Lalu yang ketiga itu pers dikontrol ketat. Media massa tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Surat kabar, majalah, atau media cetak apapun yang berani menerbitkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah akan langsung dicabut izin terbitnya. Lalu yang keempat itu aktivis dibungkam. Setiap bentuk kritik atau protes yang dianggap mengancam stabilitas nasional akan dihadapi dengan tindakan tegas dan represif oleh aparat keamanan. Kritik seringkali
langsung berujung pada penangkapan tanpa proses hukum yang transparan. Lalu yang terakhir itu dui fungsi abdi aktif. Konsep dui fungsi abdi melegitimasi militer untuk memegang dua peran sekaligus sebagai penjaga pertahanan, keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial politik sipil. Yang pada tahun 1967 ini merupakan tahun pada terjadinya yang namanya itu krisis ekonomi Asia. Lalu lanjut ke tahun 1998 yaitu tepatnya pada bulan Maret, Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Lalu lanjut 12 Mei tahun 1998 terjadinya tragedi Trisakti. Lalu tanggal 21 Mei tahun 1998 juga disitulah Soeharto mundur. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh era reformasi dari 1998 sampai sekarang. Yang pertama dari tahun 1998 sampai 1999 ada B.J. Habibie, wakil presiden yang otomatis naik menggantikan Soeharto. Meski singkat, Habibie membuka keran kebebasan pers, membebaskan tahanan politik dan mengizinkan banyak partai baru berdiri. Ia juga mengizinkan referendum Timur. Lalu ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari 1999 sampai tahun 2001. Presiden pertama hasil pemilu demokratis, dikenal sangat pluralis dan progresif, tapi akhirnya dimakzulkan oleh DPR karena konflik politik. Yang selanjutnya ada Megawati Soekarno Putri dari tahun 2001 sampai 2004, presiden perempuan pertama Indonesia, melanjutkan konsolidasi demokrasi dan proses desentralisasi daerah. Lalu ada Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 sampai 2014. Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, menjabat 2 periode dan dikenal dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Lalu ada Joko Widodo dari tahun 2004 sampai 2024. 2 periode fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan keluar Jawa. Lalu yang terakhir ada Prabowo Subianto, terpilih di pemilu 2024 sampai saat ini masih berjalan. Lalu ada demokrasi di era reformasi. Ada multi partai bebas. Pemilu 1999 langsung diikuti 48 partai. Tidak ada lagi partai yang dimenangkan oleh negara. Semua berkompetisi secara bebas. Lalu ada pemilu langsung. Sejak 2004, rakyat memilih presiden sendiri secara langsung, tidak lagi melalui DPR. Ini perubahan fundamental karena suara rakyat jadi benar-benar berarti. Lalu ada kebebasan pers. Media kini bebas mengkritik dan menginvestigasi pemerintah tanpa takut dipredel. Lalu ada desentralisasi. Kekuasaan tidak lagi terpusat di Jakarta. Daerah punya otonomi sendiri dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setempat. Lalu ada amandemen 1945. Dilakukan 4 kali antara 1999 sampai tahun 2002. Perubahan penting antara lain hak asasi manusia dimasukkan secara eksplisit, DPR diperkuat dan masa jabatan presiden dibatasi. Lalu ada batas masa jabatan. Presiden maksimal hanya boleh menjabat 2 periode atau 10 tahun. Lalu data dan fakta penting. 48 partai di pemilu 1999 di Orde Baru cuma ada 3 partai yang diizinkan, Golkar, PBB, dan PDI. Begitu reformasi itu langsung terbuka lebar. 48 partai di pemilu 1999.
menunjukkan betapa besar perubahan kebebasan politik yang terjadi dalam waktu yang singkat. Lalu ada 81,8% partisipasi pemilih 2024. Angka ini sangat tinggi untuk ukuran demokrasi modern dan disebut tertinggi di Asia Tenggara. Lalu ada 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dari tahun 1999 sampai 2002. Yang dulu disakralkan dan nyaris tak boleh diubah di era Orde Baru. Langsung diamandemen 4 kali awal reformasi. Tujuannya untuk memperkuat sistem demokrasi, misalnya membatasi masa jabatan presiden dan memperkuat DPR. Ya, cara saya menjelaskan tentang perbandingan Orde Baru dan reformasi. Yang pertama itu ada aspek partai politik. Di masa Orde Baru hanya 3 partai yang dikontrol oleh pemerintah. Lalu ada era reformasi, itu banyak partai politik dan lebih bebas. Aspek yang kedua pemilihan presiden. Pemilihan presiden di Orde Baru dipilih oleh MPR dan di era reformasi dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga ada kebebasan pers. Di masa Orde Baru sangat dibatasi. Di era reformasi lebih bebas dan terbuka. Yang keempat ada otonomi daerah. Di Orde Baru bersifat sentralistik atau pusat lebih berkuasa. Di era reformasi lebih ke desentralisasi, daerah lebih memiliki kewenangan. Yang kelima ada peran militer. Di Orde Baru ada fungsi TNI aktif dalam politik. Di era reformasi lebih ke supremasi sipil, militer tidak dominan dalam politik. Ada aspek yang keenam, masa jabatan presiden. Di Orde Baru tidak dibatasi. Di era reformasi maksimal 2 periode atau 10 tahun. Ada tantangan demokrasi Indonesia saat ini. Yang pertama ada korupsi. Korupsi adalah tindakan yang menggunakan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan masyarakat atau negara. Contohnya, seorang pejabat mengambil uang anggaran pembangunan jalan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, ada politik uang. Politik uang adalah tindakan memberikan uang barang atau hadiah kepada seseorang agar memilih calon tertentu. Yang ketiga, ada hoax dan informasi. Hoax dari informasi palsu atau berita bohong yang dibuat menipu atau menyesatkan orang lain. Disinformasi adalah penyebaran informasi salah secara sengaja untuk mempengaruhi opini, menimbulkan kebingungan atau merugikan pihak tertentu. Yang keempat ada ancaman kemunduran. Ancaman kemunduran dalam era tindakan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas, perkembangan atau kemajuan suatu negara. Ya, kesimpulannya di sini yang pertama adalah Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dari otoritarisme Orde Baru menuju demokrasi yang lebih terbuka di era reformasi. Yang kedua, perubahan nyata berasal di kebebasan sipil, sistem pemilu yang langsung, dan desentralisasi kekuasaan ke daerah. Yang ketiga, namun demokrasi bukan tujuan akhir. Perlu terus dijaga, diperjuangkan, dan diperbaiki oleh seluruh warga negara. Yang keempat, peran mahasiswa sangat penting. Dulu sebagai penggerak reformasi 1998, ini sebagai pengawas dan partisipasi aktif demokrasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.